Awal tahun 2020 memberikan guncangan dahsyat di berbagai bidang, tak terkecuali pada sektor bisnis. Oleh sebab itu, pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Ahmad Tarmizi SMM, saya akan membahas tentang strategi pengembangan model bisnis konvensional, waralaba, dan e-commerce pasca pandemi COVID-19 sebagai salah satu tugas besar saya. Tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hadri Fernando. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, jurusan Manajemen. Tepat, 3 pokok bahasan utama saya di sini, yaitu yang pertama mengenai model bisnis konvensional waralaba dan e-commerce itu sendiri. Yang kedua, pentingnya strategi bisnis dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, strategi-strategi apa saja yang dapat kita implementasikan dalam bisnis kita atau dalam usaha yang tengah kita jalani atau untuk kita yang sedang mau berwirausaha. Masuk ke pembahasan pertama mengenai apa itu bisnis konvensional, waralaba, dan e-commerce. Bisnis konvensional adalah suatu jenis usaha di bidang jasa atau produksi barang yang dilakukan dengan media promosi konvensional. Media promosi ini dapat berupa spanduk, majalah, iklan koran, brosur, sales door to door, televisi, dan radio. Contoh bisnis konvensional apa saja yang mampu bersaing dan masih laris, diantaranya ada bisnis rumah makan, kelontong, bisnis jahit, bisnis bimbingan belajar, serta bisnis salon atau cukur rambut. Setelah itu, waralaba. Model bisnis waralaba adalah menggunakan kesuksesan model bisnis dari perusahaan lain yang telah sukses. Dalam hal ini, kesuksesan pemilik waralaba menjadi kesuksesan juga bagi sang pewaralaba. Sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulai sistem pembelian lisensi plus, yaitu pewaralaba tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga pemilik hak untuk memproduksi produknya. Agar waralaba dapat berkembang dan dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengkaitkan baik bagi pengwaralaba maupun pewaralaba. Sedangkan e-commerce adalah kegiatan membeli atau menjual produk pada layanan online atau melalui internet. Perdagangan elektronik menggunakan teknologi seperti perdagangan seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, sistem manajemen persediaan, dan sistem pengumpulan data otomatis. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pentingnya strategi bisnis dalam berwirausaha. Strategi bisnis merupakan suatu bentuk ide serta konsep maupun rencana yang dibuat untuk memajukan usahanya sehingga menjadi berkembang dan maju. Tanpa strategi bisnis akan mengalami kesulitan untuk bisa bertahan dalam persaingan pasar. Tujuan dari strategi bisnis itu sendiri yaitu untuk kelangsungan usaha, dalam artian apabila perusahaan yang melakukan strategi bisnis yang unik serta cara pemasaran yang baik akan membuat usahanya bertahan dan awet. Selain itu dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak dapat diikuti oleh para pesaing. Yang terakhir dapat menciptakan produk layanan dan model bisnis baru karena mempunyai strategi atau ide yang akan direncanakan. Memasuki pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi-strategi apa saja yang dapat kita terapkan dalam usaha kita. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini merupakan suatu jenis strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi guna memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik dengan melalui bisnis saat ini atau dengan membuka bisnis baru. Dengan menggunakan strategi ini, suatu organisasi bisa meningkatkan jumlah pendapatan, jumlah karyawan, ataupun pangsa pasarnya. Yang kedua, ada strategi stabilitas. Merupakan suatu strategi organisasi yang dimana organisasi terus melakukan apa yang sedang dilakukan sekarang. Misalnya seperti terus melayani pelanggan atau konsumen yang sama dengan cara menawarkan produk atau layanan yang sama. Mempertahankan pangsa pasar yang ada
dan mempertahankan operasi bisnis saat ini. Dalam hal ini organisasi tidak mengalami pertumbuhan dan tidak juga mengalami kemunduran. Yang ketiga, ada strategi pembaharuan. Pada saat suatu organisasi atau perusahaan sedang mengalami masalah, maka organisasi tersebut harus melakukan sesuatu. Para manajer harus mengembangkan suatu strategi yang disebut dengan strategi pembaharuan yang menangani penurunan kinerja suatu organisasi. Terdapat dua tipe utama dalam strategi ini, yaitu strategi penciutan. Adalah strategi yang dimaksud untuk melakukan pengurangan atas pasar ataupun beberapa fungsi dalam organisasi yang mempunyai aliran keuangan negatif. Pada umumnya strategi ini diaplikasikan pada perusahaan atau organisasi yang sedang mengalami tahap penurunan. Strategi turnaround adalah strategi yang digunakan untuk mengembalikan penurunan profitabilitas suatu perusahaan agar perusahaan tetap berlanjut. Dalam jangka panjang, perusahaan atau organisasi yang berada dalam keadaan kritis memerlukan suatu tindakan drastis untuk menghasilkan perubahan haluan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya Hadi Fernando mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.